Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hamzah. Kali ini saya bersama salah satu tim relawan yang ikut serta dalam pencarian korban tenggelamnya seorang pemuda di Kali Sadar, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dengan Mas siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rudi Priyo Wicaksono. Saya dari unsur relawan Semar Relawan ya. Saya berada di Kabupaten Mojokerto. Jadi Semar Relawan saya berada di cabang Kabupaten Mojokerto. Nah, ini kronologinya kejadian ini gimana sih? Kok sampai bisa tenggelam? Sempat ada laporan dari sosial media, kurang lebih pukul 12.00 dilaporkan bahwa ada 3 orang yang berenang di Kali Mojoanyar, tepatnya yaitu Dusun Wunut. Mojoanyar. Oh, itu berarti laporannya diketahui melalui medsos ya? Betul. Awalnya yang kami dari teman-teman belum mendapatkan info. Namun info itu kita dapat mungkin selang 1 jam dari laporan di medsos. Kemudian di medsos melaporkan pukul 12, perangkat setempat merapat ke daerah TKP, di mana ada Bapak Babinsa sama Babin Kamtibnasnya, kemudian dengan Pak Lurah dan Pak Camat. Nah, di situ mereka mengasatukan data, kemudian ternyata memang benar. Ternyata diketahui ada 3 orang yang sedang berenang di kali. Tujuannya itu mereka cari kayu bakar. Jadi kayu yang ada itu mereka berenang sembari mengambil kayu kemudian menepi. Kita kurang tahu juga ya alasannya dia terbawa arus itu karena faktor apa, kita belum tahu, karena saat kita tiba di TKP sudah bukan, debit air yang di sana memang lagi tinggi dan sangat deras. Bahkan kapal kita pun juga agak kesusahan untuk melakukan manuver. Itu mungkin paling yang sungai yang di atas mungkin hujan deras Bang ya? Laporan kan semalamnya itu kan memang hujan pukul dari 7 malam hingga tengah malam. Itu hujannya pun bukan main-main, hujan sangat deras. Beberapa aliran kali yang biasanya nggak banjir tiba-tiba banjir. Jadi kemungkinan pada pagi hari pintu damnya dibuka semua. Jadi air yang masuk sangat banyak deras ya. Ini kalau menurut penerangan kawan-kawan saya yang ada di sana itu katanya mandi, cuma temannya itu sempat menolong tapi nggak mengatasi gitu loh. Jadi betul. Jadi memang laporannya memang betul. Temennya tuh sempat mau menolong tapi karena arusnya sangat deras, jadi dia nggak intinya betul. Nah, karena di sana arus yang deras, kemudian juga banyaknya aliran air bawah, mungkin karena korban panik atau korban mengalami kram sehingga terseret. Karena menurut cerita korban setiap hari atau dikatakan dia sering berenang di situ dan tidak ada masalah apa, masih aman aja. Itu korbannya umur berapa sih? Laki-laki atau perempuan? Jadi yang berenang ada 3 orang, yang menjadi korban 1 atas nama Muhammad Ali Ikrom, umurnya 20, dan korban ini merupakan maksudnya korban ini adalah saudara kembar. Ya, kembar identik, benar. Kalau saya lihat kembarannya kemarin sama korban memang benar-benar mirip sekali. Nah, ini kan udah dewasa ya, umur 20 ya. Iya, 20 sama 19 tahun. Tidak menutup kemungkinan bisa. Tadi tetap kawan-kawan kalau mau berenang di kali harap tetap berhati-hati ya. Terus selanjutnya kendala selama pencarian korban itu gimana? Ada kendala apa saja? Kendala hari pertama itu arus debit air yang sangat kuat. Jadi kita untuk melakukan manuver Betul. ya betul,
melakukan manuver atau sebaliknya agak terkendala dengan arus yang keras. Jadi kemarin dari titik jatuhnya korban kita melakukan manuver sekitar jarak 100 meter atau 150 meter dari titik jatuhnya korban. Karena menurut laporan di titik 150 meter itu korban terakhir terlihat. Kita sempat kaget karena hari pertama kita manuver bisa membuat pusaran yang begitu besar gitu. Jadi maksudnya artinya bisa bergelombang. Iya, berarti statement kita, pemikiran kita bahwa air ini lagi tinggi-tingginya. Berarti kemungkinan kita berstatement itu sekitar 4 hingga 5 meter air Dalamnya. ya, betul. Saat pukul 2.30 siang 14.30 tim Basarnas Surabaya sudah merapat dan melakukan pencarian pertama, melakukan penyisiran hingga di titik dam Tinggar Buntut Bangsal. ya, Bangsal. Sesampainya di situ kemudian tim dari Basarnas yang dikomandoi langsung oleh Dantim Mas Ainul melakukan briefing lagi kembali ke titik awal, kemudian melakukan briefing, kemudian setelah selang 1 jam saya dan rekan-rekan dan BPBD merapat menurunkan 1 kapal lagi. Jadi total ada 2 kapal. 2 kapal. Sebenarnya ada 3 kapal, tapi yang kapal yang satunya Kendala. bukan terkendala ya. Datangnya agak sore karena memang pick up untuk pengambilan kapalnya juga tidak mudah, harus membutuhkan kendaraan. Mungkin pada waktu itu sedang tidak ada kendaraan, jadi menunggu kendaraan yang ada baru dibawa. Nah, kapal yang dibawa itu adalah dari relawan LPBINU. Berarti ada banyak ya yang terlibat. Banyak. Kalau evakuasi ini. Unsur yang terlibat kemarin alhamdulillah sangat banyak sekali, mulai dari Basarnas, Polsek, Koramil, kemudian BPBD, dari Satpol PP Kota Mojokerto juga ikut hadir turut, dari tim Semarelawan, Tagana, terus kemudian dari apalagi ya kemarin ini saya Basarnas. tahu. Basarnas sudah. Basarnas, kemudian masih banyak sih, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu soalnya saking banyaknya bener. Dari KRI juga kemarin ada. Nah, terus ini kan hari pertama belum ketemu, terus dari kedua, jadi ini 2 hari pencariannya. Hari kedua itu ditemukan sore, siang atau gimana itu? Hari kedua ditemukan pukul 16.35. Sore berarti ya? Sangat sore. 16.35. Jadi di hari kedua kita mendapatkan powerful dari potensi relawan dan masyarakat yang ikut, antusiasnya sangat tinggi sehingga kita dapat memperluas area pencarian yang dimana semulanya kita hanya menggunakan radius 2 km. Sekarang waktu itu kemarin kita perpanjang hingga radiusnya kurang lebih 5 km. Berarti melewati dam Tinggar. Betul. Jadi seru 1 dan seru 2. Itu seru itu artinya maksudnya gimana? Nah, seru itu adalah satuan rescue unit. Jadi seru itu adalah beberapa anggota yang turun. Nah, kenapa dinamakan seru? Yaitu adalah satuan rescue unit. Jadi di sana kita kalau turun menggunakan kapal atau APD yang lain, itu kita tetap menggunakan unit, makanya dinamakan satuan ya seru panggilannya. Itu ditemukannya sebelum Tinggar dan Tinggar apa setelahnya? Terus ditemukannya itu otomatis apa mengambang atau gimana? Nah, tersangkut itu. Ditemukannya itu setelah dari seru ketiga melakukan searching ya dari dusun Sememi ya, Modopuro. Oh, berarti jauh sampai jauh ya? Betul. Jadi kita berpikir kita turun dari Modopuro, terus kemudian kita nanti naik hingga di Dam Tinggar. Berarti dari bawah ke atas. Betul.
yang semula awalnya dari atas ke bawah, kita balik dari bawah dari bawah ke atas. Menuju TKP. Betul. Nah, di dam tigar itu pada hari pertama sih kita belum tahu itu damnya dibuka atau ditutup, saya kurang paham juga. Kalau saat kita briefing dengan rekan-rekan, ini ditemukannya pasti agak jauh dari TKP karena hari pertama ini arusnya sangat keras dan ternyata di bawah itu bekas sisa sampah-sampah, bukan sampah, ranting. jadi bekas bangunan fondasi yang pembuatan untuk pinggir itu sisanya kan dibuang ke bawah kali. Itu kan sampingnya plengsengan baru dibangun ya. Ya betul. Terus di bawah juga itu banyak kudapan lumpur. Jadi kemungkinan korban ada di bawah saat surut itu bisa. Tapi kalau melihat debit air yang tinggi seperti kemarin pasti lolos lah. Nah, cuma karena kemarin kita berpikir ini damnya dibuka atau ditutup. Kalau dam dibuka pasti kita pencarian akan lebih jauh lagi. Tapi alhamdulillah sih dari dam tigar itu sekitar 500 meter ditemukannya, kurang lebih 500 meter. Nah, proses ditemukannya itu saat Seru 3 berusaha naik ke atas ke dam tigar, mereka juga melakukan beberapa upaya seperti manuver untuk membuat arus gelombang agar yang ada di bawah dapat naik. Betul. Sudah sempat dilakukan dan area ditemukannya korban itu sudah sempat dilewati oleh Seru 3. Nah, tetapi yang menemukan adalah warga. Karena saat teman-teman sudah melakukan manuver, teman-teman juga melihat kanan kiri, depan belakang tidak ada tanda-tanda, teman-teman melanjutkan hingga dam tigar. Setelah sampai dam tigar, mereka kembali lagi dan mendapatkan laporan banyak warga yang di pinggir-pinggir berteriak kalau korban sudah ditemukan, sehingga Seru 3 di mana yang kapal 1 dan kapal 2 dikomandoi oleh Mas Ari dan Mas Basuni langsung menuju ke titik lokasi yang ternyata tidak jauh dari mereka manuver tadi. Betul. Posisi ketemunya korban itu kurang lebih sekitar hampir 28 jam. Mulai dari kejadian. Iya, betul. Sekitar kurang lebih 28-30 jam lah. Jadi itu wajar sih memang kalau usia 24 jam sampai 36 jam itu kalau mereka mengambangnya belum total itu wajar karena tubuh mereka masih belum banyak termasuki air, kecuali dia sudah menginjak usia, maksud saya di 36 jam atau selebihnya. Nah itu biasanya udah otomatis mengambang. Pasti otomatis mengambang. Cuman kendalanya kenapa sih kok susah sih mencari orang hilang gitu ya. Susahnya itu karena kita nggak tahu di sana itu ada nggak yang namanya arus haul in haul out seperti itu. Itu haul in haul out itu harus gimana? Nah, haul in haul out itu adalah pusaran. Jadi di bawah air itu ada pusaran. Jadi dia akan menarik benda apapun yang ada di atasnya, yang mempunyai daya yang dapat ditarik. Berarti kayak air yang pusur-pusur. Iya, kalau betul. Kita kan orang lingkungan kita nyebutnya song kalau nggak salah. Ya mungkin ya, saya kurang air yang muter-muter kan nyedot. Iya. Jadi kalau haul in itu yang lebih bahaya haul in. Jadi saatnya udah narik ke dalam pasti nggak akan keluar. Keluarnya nanti kalau dia punya gaya gravitasi lebih tinggi, dia bisa mengembang dan lebih berat daripada gaya itu, dia akan keluar. Sedangkan kalau haul out ini yang nggak begitu berbahaya, tapi yang namanya haul tetap berbahaya gitu. Nah, kemudian kalau haul out kita habis ketarik, dia pasti akan keluarkan lagi gitu. Terus himbauan untuk masyarakat, kan ini korbannya udah termasuk dewasa ya, 20 tahun. Terus kabarnya juga dia aslinya juga bisa berenang, tapi masih nggak menutup kemungkinan untuk bisa tenggelam. Himbauannya untuk masyarakat luas itu gini dulu ya, dulu juga sebelum saya bergabung menjadi relawan ataupun potensi SAR,
Saya sendiri juga sering berenang di kali besar. Saya nggak ada rasa takut sebenarnya. Mau dalamnya 10 meter pun saya dulu nggak takut. Tapi sekarang setelah saya mengerti materinya, kemudian saya mengerti bahayanya, ternyata bahaya sekali. Jadi kalau bisa sekali janganlah berenang di kali, resikonya tinggi. Kalau memang bisa menggunakan alat pelindung diri seperti pelampung nggak apa-apa. Soalnya ini sungainya Kali Sadar ini kan emang kali yang cukup besar, dalam juga. Jadi meskipun atasnya tenang, bawahnya nggak tahu kalau derasnya. Dan kebanyakan memang kali di Indonesia ini hampir berapa besar ya, hampir berapa persen arus di atasnya selalu tenang, baru arus di bawahnya yang Deras. deras. Ibarat diam-diam menghanyutkan. Iya. Udah, barangkali ada tambahan lagi buat pemirsa? Ya apa ya, kita sekedar sharing aja sih. Beberapa waktu lalu, mungkin sudah lama ya, mungkin sekitar 1 tahun, saya pernah mendapat tanggapan di Facebook. Ada netizen yang berkomentar dengan kata-kata, lapo kapal diuter-uter no, ngentek-ngentek no duwe, ngentek-ngentek no bensin. Ini sedikit Mereka kan belum tahu. Ya, sedikit memberikan penjelasan. Fungsinya kapal di manuver itu adalah membuat arus di bawah. Jadi kita membuat gelombang di bawah sehingga korban yang di bawah itu dapat naik ke atas gitu. Jadi kita ndak main-mainan kapal biasa gitu, ndak. Itu adalah tekniknya. Salah satu caranya untuk membawa korban naik ke permukaan dengan cepat adalah seperti itu. Jadi ibarat ada ember, dikasih lumpur, terus dikasih benda. Kita kan bendanya itu nyangkut di dalam. Iya, betul. Terus kan kita goncang-goncangkan biar otomatis Naik. Nah, betul. Nah, jadi dari pemirsa sih ya tetap itu aja sih. Jangan apa ya, negatif thinking lah. Nah, cukup sekian ulasan dan wawancara dengan salah satu tim relawan kali ini. Tetap berhati-hati dan waspada jika ingin kemana saja. Tetap berhati-hati, jangan pernah menyepelekan alam karena alam nggak bisa diprediksi. Tetap jaga keselamatan diri karena kita tidak pernah akan tahu bagaimana bahayanya alam ketika alam sudah berubah. Karena nggak bisa ditebak ya. Cukup sekian, jangan lupa komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.